Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berbicara tentang pengorbanan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Yesus sudah rela berkorban untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Sehingga kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak menerima upah dosa ialah maut, tetapi kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Tentunya kita boleh menerima kasih karunia, kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan, asalkan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam firman Allah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus memberikan satu penjelasan tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sebetulnya kita sebagai umat Tuhan, kita ini sudah mengetahui bahwa kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, ya, dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah, yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, ya. Sehingga kita boleh mendapat pengampunan dosa, itu semua karena Yesus Kristus. Itu semua karena Yesus sudah rela mati berkorban untuk menebus setiap cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, saudaraku saudara Tuhan, dikatakan oleh Rasul Petrus di sana, dikatakan bahwa bukan emas, bukan perak, bukan barang yang berharga yang sanggup untuk menebus setiap dosa kita, setiap cara hidup kita yang sia-sia, semua itu tidak bisa menebus. Tetapi yang hanya bisa menebus setiap dosa kita, cara hidup kita yang sia-sia, yaitu darah Kristus yang digambarkan seperti darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanya darah Kristus yang sanggup untuk menebus setiap dosa kita, sehingga kita sebagai orang yang berdosa, sebagai manusia yang berdosa, kita tidak menerima upah dosa ialah maut, tetapi karena kasih karunia Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak menerima upah dosa ialah maut, tetapi kita menerima keselamatan daripada Tuhan, ya. Tuhan menggantikan posisi kita, saudara, ya. Tuhan menggantikan posisi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman, mari kita menghargai setiap pengorbanan Tuhan. Kita menghargai apa yang sudah Tuhan buat, karya Tuhan yang luar biasa, di mana Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati tergantung di atas kayu salib hanya untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari siapa kita, sehingga Yesus rela mati untuk menebus setiap dosa kita. Oleh karena itu, mari kita menghormati setiap pengorbanan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa itu dalam setiap hidup kita. Kenapa? Karena penebusan Yesus hanya satu kali, ya. Jangan kita berpikir bahwa Yesus akan mati kedua kali untuk kita. Tidak. Penebusan Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya satu kali. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghormati, menghargai karya Tuhan, dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia.
Kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita boleh menjalani setiap kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang yang mempergunakan kesempatan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu untuk menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat mereka. Sehingga apa? Itu tidak nampak. Kenapa? Diselubungi dengan status mereka sebagai anak Tuhan. Padahal mereka berbuat sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu tuh saudaraku bisa dalam Tuhan, mari kita sadar dalam setiap kehidupan kita. Sadari dalam setiap kehidupan kita bahwa, dan kita mau berjanji dalam setiap kehidupan kita bahwa saya mau menghormati karya Tuhan, pengorbanan Tuhan, dengan saya melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya. Supaya apa? Berkat Tuhan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.